Oke, pemirsa sekalian, balik lagi dengan kita Azza Podcast ya bersama SMK ETQ Zakaria. Salam sukses bersama SMK ETQ Zakaria. Salam Oke. sukses. Di sini kita sudah kedatangan narasumber ya. Wah, jauh-jauh datang dari Banyuwangi ini tadi. Mas Prasetya Aji, Halo, halo. District Manager dari Link Aja. Oke. Saya izin buka ya? Ya, mau dibuka. Enggak apa-apa dibuka. Ngap. Enggak. Balik ya. Sekarang kesibukannya apa ini, Mas? Kesibukannya pertama tentunya sebagai karyawan Link aja. Oke, Link Aja. Itu core-nya. Terus kemudian saya juga ada beberapa kesibukan di pariwisata dan Pariwisata. pariwisata, UMKM dan multimedia. Multimedia. Oh, Yes. multimedia. Ya. Oke. Mas, saya pengen tahu ini lebih tahu. Apa juga pemirsa mungkin ingin tahu lebih dalam. Sebenarnya apa sih itu Link Aja? Link aja itu adalah salah satu uang elektronik Uang elektronik. asli Indonesia. Asli Indonesia. Harusnya bangga lah. Ya, bangga ya. Iya dong. Jadi salah satu ya. Kan itu adalah salah satu produk negeri sendiri. Produk negeri sendiri benar sekali. Produk negeri Uang sendiri. elektronik kalau. Uang elektronik. Simpelnya adalah kalau teman-teman pernah daftar prakerja, Hmm. nah salah satu penyalurannya adalah melalui Link Link aja. Aja. Gitu. Jadi Link aja itu adalah salah satu uang elektronik asli Indonesia. Ya, asli Indonesia. Oke, asli Indonesia. Nah, sepertinya kan banyak yang belum tahu ini. Sebenarnya uang elektronik itu apa sih, Mas? Ya, uang elektronik itu sebenarnya adalah alat pembayaran sih. Basically fungsinya sama seperti uang. Cuman bedanya dia tidak ada fisiknya. Tidak ada fisiknya. Tidak ada fisiknya. Dia menggunakan aplikasi, aplikasi yang ada di Play Store atau yang ada di Android maupun di iPhone. iPhone ya. Jadi Android. seperti ini aplikasi. Oke, Link Bisa Aja teman-teman ya. lihat, oke. Aplikasi Link Aja. Dimana nanti ketika kita mau melakukan pembayaran bisa kita langsung scan di kris atau barcode yang ada di merchant atau di toko itu, tinggal di scan aja. Atau kalau kita mau belanja-belanja kayak bayar pajak, beli pulsa, atau bayar TV kabel dan lainnya, tinggal buka di aplikasi. Tinggal buka bisa ya. Semua sudah bisa dilakukan pembayaran di situ. Secara online ya. Dan secara online, online. di rumah aja nggak Di rumah aja nggak kemana-mana ya. Keren itu, keren. Balik lagi. Sebenarnya terkait dengan masih terkait dengan bisnis ini, Mas. Masih terkait dengan bisnis. Sebenarnya bisnis yang baik itu seperti apa sih, Mas? Bisnis yang baik. Bisnis yang baik menurutku adalah bisnis yang sustainable atau berkelanjutan. Jadi bukan bisnis yang hari ini ada besok nggak ada. Atau ya biasa kayak sekarang apa ya, MLM kah apa? Sekarang viral besok hilang. Ya. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu ya. Bisnis yang sustain atau yang selalu berkelanjutan secara kontinu gitu ya. Tidak harus langsung besar, tapi ada progres perkembangan. Ada progres. Kecil tapi kecilnya sekarang 1, besok kecilnya jadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu bisnis yang baik ya. Ya, menurutku bisnis yang baik lah ya seperti itu. Artinya nggak hanya menggedor di awal jeder, besarnya nggak karuan, jedes, artinya setelah beberapa bulan atau beberapa minggu atau beberapa tahun hilang. Iya kan, prinsipnya kalau kita berbisnis kan buat gampangannya kalau kita di level UMKM ya, bisnis di level UMKM kan ya kita bisnis ini atau melakukan hal ini untuk supaya kita bisa makan besok, bisa makan hari ini, bisa buat makan besok. Sustain itu ibaratnya kayak kita bisa makan hari ini, besok kita masih bisa makan dari usaha ini. Kalau sekarang kita makan tempe, kita berusaha supaya besok kita bisa makan ayam, kita bisa makan daging, terus besoknya kolesterol naik. Enggak, maksudnya ya ada peningkatan lah. Ya, ada peningkatan. Jadi sustainnya bukan saya makan tempe sampai besok makan tempe ya. Jangan, artinya sustain yang berkelanjutan tapi yang ada naiknya. Ya harus siap turun tapi paling tidak berkembang lah. Jadi nggak hanya stuck di situ-situ saja, continue tapi stuck di situ aja ya sama aja ya, Mas. Iya, berarti ada yang salah. Ada yang salah berarti. Harusnya enggak gitulah. Kan kita sudah punya konsep dan punya goalnya ini nanti kalau aku bikin bisnis ini goalnya apa, goalnya menjadi apa, dan seberapa besar itu kan harus dipikirkan di depan. Ya ada sih orang yang
alah biarin lah, yang penting jalan. Ada juga yang besok aku harus besar gitu, ada macam-macam sih. Tapi kalau buat aku ya iso jalan terus dan ada terus gitu. Masukannya ada terus, kalau bisa naik lebih dikenal, lebih besar Baru. Nah, terus bisa menggait tenaga kerja di sekitar atau membuka lapangan kerja baru buat warga sekitar atau kerabat dekat sekitar gitu. Itu baru ya. Itu menurutku Keren ya. goalnya adalah itu. Setiap orang punya goal yang berbeda Iya, ya. setiap orang Kalau punya goal dari yang aku sih berbeda. goalnya ya hidup yang menghidupi dan saling menghidupkan. Wah, masuk ya. Ya, keren. Quotes ya, mau dicatat ya. Itu dari Mas Prasetyo Aji. Karena Quotes. bisnis itu kan untuk hidup. Mm-mm. Bisa menghidupi orang, bisa menghidupi kita, dan bisa menghidupkan bisnis-bisnis lain yang kecil-kecil supaya bisa hidup karena yang kita lakuin. Jadi ya berdampak pada orang banyak. Bukan berdampak aku berdiri yang lain hancur bukan, tapi aku berdiri, aku hidup, sampean hidup, bisnis teman-teman yang lain pada hidup. Hidup Karena semua lah. bisnisku, gitu. Jadi jangan takut merasa tersaingi lah ya intinya ya. Ya, karena rezeki sebenarnya kan Sudah ada yang ngatur, benar-benar. Sudah ada yang ngatur. gitu. Nah, kalau Mas, kalau ini kan teman-teman banyak yang mau mulai bisnis Mas. Ya. Jadi apalagi di kala pandemi seperti ini COVID-19 Yes, betul. banyak yang karyawan yang di PHK dan lain-lain. Nah, ini banyak teman-teman itu mau mulai mau mulai sebuah bisnis ya. Itu kira-kira konsep yang baik itu seperti apa Mas? Konsepnya pertama itu dimulai dari apa yang kita sukai sih sebenarnya, ya kan. Jadi gini, kalau aku pribadi, aku nggak akan melakukan apa yang aku nggak suka. Aku nggak, misalnya gini, aku tuh nggak tahu dan tidak bakat di pertanian. Terus kamu mau buka bisnis pertanian, kira-kira gimana gitu kan? Ya, hancur. Nggak sesuai dengan hati kan? Nggak sesuai. Tapi kalau aku memulai itu sesuai dengan apa yang aku pengen, tapi harus imbang dengan apa yang aku bisa, dan pastinya aku harus suka. Malah jadi khawatirnya ketika kita memulai sesuatu, ini kayaknya lagi rame, kita ikut-ikut, ternyata kita nggak suka di situ. Kita nggak, misalnya gini nih, sempat ramai porang. Porang kemarin. Bentuknya porang aja aku nggak ngerti gitu kan. Terus tiba-tiba aku, wah itu menarik, ini duitnya banyak. Kira-kira realistis nggak? Nggak realistis kan. Wah aku nggak paham sih ngono. Yang ada mungkin malah aku dibohongin orang, atau aku akan gagal karena aku nggak ngerti. Misalnya tiba-tiba busuk di jalan, atau salah, atau ukurannya salah, atau apa, kan nggak masuk. Tapi kalau misalnya kita start dari aku suka misalnya fotografi atau videografi, aku suka banget sama videografi, basicku ada, terus memang secara kebutuhan sekarang semua serba online, semua serba digital, akhirnya aku fokus ke fotografi videografi, artinya dan aku suka. Akhirnya ya kan jalan terus toh. Orang kalau suka kan beda dengan orang terpaksa. Iya, benar. Orang kalau suka kan dia akan lebih rela waktunya terbuang untuk melakukan hal yang dia suka daripada terpaksa. Ya terpaksa pasti ujungnya aduh males sudah besok. Sama kayak orang belajar Mas. Karena aku pernah di kondisi yang terpaksa. Misalnya aku waktu itu pernah mengerjakan sesuatu pekerjaan di luar kesukaanku. Jadi aku waktu itu sempat kerja di salah satu perusahaan kertas gitu, perusahaan kertas. Basicku itu tidak ada di kertas, dan aku tidak biasa bekerja dalam kotak, hanya dikotakin gitu. Aku biasa di luar, biasa ketemu sama orang. Berangkat kerja atau berangkat kita melakukan aktivitas itu kayak terpaksa dan ada perasaan takut untuk masuk. Bahkan mungkin terasa kayak pengen nangis gitu. Mau berangkat itu kayak pengen nangis. Emang kok nggak enak gitu ya. Akhirnya ketika kondisi seperti itu, akhirnya aku jadi orang yang bukan diriku sendiri, mau menelorin ide apa itu nggak keluar karena tertekan. Terus ujung-ujungnya ternyata sempet stres. Stresnya tuh nggak gila gitu, bukan, tapi stresnya tuh kayak sering lamun, kayak mikir kok gini sih, kayak ada yang salah. Terus akhirnya emosian, gampang marah, baperan. Akhirnya cuma bertahan 1 bulan. Di situ aku sadar bahwa ini duduk duniaku, ini bukan duniaku. Akhirnya aku coba move ke yang memang passionku di mana. Ya alhamdulillah ya lama, biasanya yang kayak gitu jauh lebih lama, itu kan 1 bulan.
karena nggak cocok, walaupun ya secara nominal kalau ngomong uang pada waktu itu gede banget gitu, cuma ternyata itu pengaruh ya Segalanya cuma uang. karena memang tipikalnya aku bukan orientasinya uang. Orientasinya juga aku hidup nggak cuma cari uang doang, aku pengen bahagia juga gitu. Nggak tertekan itu kan salah satu kebahagiaan kan. Aku ternyata butuh itu karena kalau kita bahagia, aku pikir ide keluar semua ya pasti ujung-ujungnya tetap uang kalau ngomong bahasanya uang. Tapi ketika kita dalam kondisi tertekan, sedih, terus urip iki kayak apa? Buat apa gitu loh, terus harus setiap hari ngempet ya kan, gak masuk lah. Jadi menurutku yang kita mulai sesuatu usaha dari apa yang memang kita suka dulu. Kamu sukanya apa? Misalnya aku sukanya main gitar nih, walaupun cuma main gitar, tapi harus fokus dan konsisten di situ. Main gitar awalnya nyanyi, terus habis itu coba direkam, terus akhirnya jadi youtuber yang ngisi gitar, kan banyak sekarang. Artinya hal apapun itu sebenarnya bisa dijadikan bisnis. Tapi balik lagi, aku suka di sini dan memang ini passionku. Kecuali buat teman-teman yang belum punya passion, aku sih bingung nih mau ngapain, ya sudah buka-buka, baca-baca, lihat YouTube, tapi tetap harus kembali ke kodrat awal lah, makanya jangan dipaksakan dengan apa yang kamu itu nggak paham sama sekali, jangan kamu paksakan langsung gitu, apalagi bener. Kecuali kalau aku sudah yakin nih pengen bikin ini, walaupun aku nggak paham, oke lah, kita mulai dari hal yang kecil. Misalnya aku nih pengen fotografi, tapi aku nih nggak ngerti fotografi atau kemampuan fotografiku sedikit. Ya sudah, ojo langsung aku jual mobil, aku buka studio foto. Itu sesuatu yang berlebihan. Padahal ilmunya belum ada. Nah, kalau memang niat ke situ dan ada peluang di situ, ya kita mulai dari hal kecil. Oke, kita coba browsing, belajar atau pelajari sesuatu yang ada di internet kan banyak tuh, dengan referensi yang benar pastinya. Terus kita pelajarin, terus kita coba foto, terus kita coba kirim ke Facebook, ke YouTube, atau kita share ke orang, minta penilaian orang gimana sih hasil fotoku kira-kira layak. Wah, bagus nih, bagus. Ya lanjut gitu. Terus kita tetap upgrade gitu. Tapi juga kalau kayak gitu juga jangan baper. Pas kita ngerasa yakin, aku fotoku ini pasti bagus, videoku ini pasti bagus, terus kasih tunjuk ke orang ya kan, komennya nggak ada yang bagus. Ya jangan baper. Karena kan kamu sudah berusaha tanya ke orang, artinya pendapatnya orang kan kita nggak bisa tentukan bahwa kamu harus ngomong bagus. Jadi ya wes harus ridho, harus ikhlas menerima bahwa gambarmu itu jelek. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa berbisnis di situ, jangan salah. Nek ngomong nekat-nekatan ya orang gedek, wis nggak punya malu beton lah. Ada salah satu komika yang suaranya fals tuh, nekat nyanyi, saya ngeliat. Walaupun lo ya yang namanya yang dislike itu banyak, akhirnya viral, Pak. Akhirnya ya apa ya, tetap bisa jalan loh. Artinya mau nekat-nekatan ya aslinya nggak masalah. Balik mana yang kalau tujuannya yang penting aku bahagia ya wes mau diapain kan. Prinsipnya ini kita selain cari duit juga cari bahagia. Tapi yang balik mana? Ojo sampai kita bahagia tok ya tapi nggak ada duitnya. Berarti harus dibalik Mas ya. Jangan bahagia karena uang, tapi bahagialah terus dapatkanlah uang. Nek aku sih lebih prinsip aku bahagia dan aku dapat uang. Ya, betul. Karena betul. Ternyata pengalamanku sebelumnya aku dapat uang, aku nggak bahagia. Itu akhirnya ya wes lah yang terjadi sekarang. Aku menggunakan prinsip-prinsip itu tadi. Itu ya keren Mas kayak gitu Mas. Jadi kan kebanyakan dari orang-orang sekarang Mas ya. Piye caranya aku oleh duit? Wah, aku lek gak ono duit aku gak bahagia. Lek gak ono duit aku gak bisa tuku sembarang-barang kayak gitu kan. Tapi nggak bisa disalahin juga. Aku juga punya teman-teman atau sahabat yang uang kebahagiaannya dia adalah uang. Gak bisa juga kan? Ya itu kembali lagi ke masing-masing. Kalau misalnya ngerasa goalnya adalah uang dan dia bahagia untuk itu ya. It's okay. Karena itu pilihan. Pilihan. Aku memilih untuk bahagia dulu terus aku dapat uang. Karena mungkin beberapa
usahaku sekarang lebih terkait pada feel atau perasaan Perasaan. lah ya. Jadi kayak kita ngedit atau kita foto itu, aku sendiri lebih banyak menggunakan perasaan. Jadi ketika perasaanku nggak baik, hasilnya juga nggak baik. Akhirnya nggak jadi duit gitu. Iya. Jadi Sama, aku Mas. berusaha bikin bahagia dhisik, seneng dhisik. Ketika aku seneng, hasilku akan lebih maksimal. Akhirnya dapat uang. Iya mas, sama mas. Saya juga gitu mas. Jadi Gitu. kalau untuk nyari, harus cari mood dulu. Kayak saya desain. Saya desain itu harus cari mood dulu. Jadi Nah. nggak sembarangan. Wah, kok aku ngadep laptop ya bahasanya kan Jadi, seperti ya. itu. Ngadep laptop. Ini jadi, harus jadi hari ini. Nggak bisa, Nah, Mas. ngedit aja ada fileku video tahun lalu baru tak edit bulan kemarin tuh ada. Ada. Saking nggak nemu moodnya. Hmm. Artinya sih butuh waktu kan, kita memang di dunia multimedia ya, kayak kita punya usaha di multimedia kan ya nggak melulu tentang logika. Maksudnya tetap perasaan. Terus perasaan harus diberikan Masih juga. lo cuman bikin poster ya ukuran A4, kalau misalnya nggak nemu moodnya Iya. nggak bisa, karena memang memulainya bukan sebagai profesional, memulainya adalah hal yang disukai. Yang disukai benar. Beda kalau kita memang profesional, nggak peduli mood, pokoknya jadi ini ya harus jadi, atau misalnya apa ya, budak uang. Budak uang. Kalau memang budak uang yang memang selesai apapun hasilnya, pokok selesai harus selesai. Kebetulan saya bukan orang yang begitu. Kalau saya sih karena awalnya harus bahagia dulu, otomatis aku akan mengerjakan yang aku suka supaya bisa menghasilkan uang. Akhirnya mood itu ya ketemu nih. Tapi sebenarnya itu nggak bagus sih. Nggak bagus. Buat bisnis sebenarnya nggak bagus, karena masa iya klien kita suruh nunggu kita sampai kita nemu moodnya. Nah itu juga salah satu kelemahanku juga. Jadi kita harus imbang lah, mengurangi yang sifatnya moody, karena nek kita moody ya gak suge-suge kapan. Iya lah saya gitu. Iya iya. Besok aja lah. Sama Saiki ada. gak mood, aku nggak desain gak mood. Wah, Lama-lama klien kita kabur lari semuanya. semua. Benar. Ini mood Iya. tok yang dikejar gitu. Repot. Cuma gini mas, dalam kondisi yang merepotkan itu gini mas, kita bekerja atas dasar sesuatu yang kita suka mas. Sedangkan ketika sesuatu yang kita suka tapi itu dilakukan terus menerus secara repetitif, itu kan tetap kita harus menimbulkan rasa bosen. Nah, sedang kalau kita yang kita sukai ada bosen, kita harus lari kemana mas? Oh, Gitu oke. kan? Betul. Jadi gini, aku sempat dapat, setelah di link aja ini ada ilmu baru yang aku dapat dari teman-temanku, itu adalah itu kenapa kita harus punya yang namanya hobi. Jadi ono konsep gini. Kebetulan kalau misalnya ada teman-temanku yang kebetulan dia punya kerja di kayak gini ya, kerja seperti aku gini, holik banget kerjanya seperti ini, holik banget. Akhirnya ketika dia merasa jenuh, ini tapi dia suka, holik banget kan, akhirnya pokoknya setiap hari waktuku buat kerja, buat kerjain ini kan sesuai kan pasti enak jenuh. Dia punya cara, yaitu dia harus punya hobi. Ini kita sukai tapi bukan hobi, ini Bukan adalah hobi, pekerjaan ya kan. Bener. Punya hobinya apa? Hobinya masak. Ya sudah, hobi itu yang kamu pakai sebagai obat atas apa yang memang harus kamu lakukan secara rutin ini gitu. Nah itu ada yang seperti itu. Nah kalau aku ini rodok kata juga, aku punya beberapa hobi. Nah, aku kan nggak konsisten nih orangnya ya kan. Aku sudah kerja sih, udah hobi banyak ya kan. Karena aku mikir, prinsipku kalau misalnya hari ini aku gagal sama yang ini, aku masih punya yang B, C, D, E gitu. Akhirnya akeh. Jadi kenapa kok aku kayak kalau orang lihat mungkin kayak orang itu hari ini kerjanya dulin tok, kerjanya cuma main doang. Padahal ya enggak. Artinya main itu adalah salah satu hobiku. Jadi ketika aku pusing, ketika aku stres ya aku larinya main. Mau aku main kemana aja lah, mau ke tempat wisata atau mau main Gunpla. Aku juga punya koleksi Gundam juga, Hot Wheels, Gunpla, kadang melukis juga. Ya sih hobiku, jadi gak banyak ya. murah lah. Jadi aku selalu, karena prinsipku aku pengen bahagia lah. Aku pengen nggak pengen stres mikirin hidup lah. Artinya nek aku bahagia, orang sekitarku pasti akan ikut bahagia. Paling si saya iri gitu aja. Dan aku nggak ngurus lah. Maksudnya yang penting aku bahagia sudah. Aku nggak nyacat hidupmu, aku nggak nyacat hidupmu. Aku ngasih pekerjaan untuk beberapa orang di sekitarku karena hobiku. Ya wes. Aku ya situ menurutku sudah bisnis yang membahagiakan. Bisnis yang membahagiakan. Dimulai dari hal yang bahagia
akhirnya jadi sesuatu yang membahagiakan. Iya. Enggak duniawi lah. Ya, itu proses bisnis yang Just baik yang nama seperti itu itu, ya kan, kita kan rohani kita juga Hmm. bahagia gitu. Jangan cuma hanya bahagia karena dapat duit Mas ya. Jadi kalau bahas tentang bagaimana teman-teman memulai bisnis ya mulai dari apa yang kita suka, wes simple tuh. Simple. Nek kamu nggak suka ya wes nggak usah golek lain yang kamu suka. Ojo, jangan jangan kayak apa namanya angon bebek tuh digiring ke sana digiring ke sana tergantung tren ya. Sekarang kan modelnya trennya adalah apa ya? Sekarang yang tren apa ya? Jual seblak misalnya nih, jual seblak. Wapes Banyuwangi jual seblak. Enggak gitu juga kali. Kalau kamu nggak bisa masak terus kamu pasarkan jual seblak kan seblakmu jadi nggak enak gitu. Ya kita coba pikir hal yang lain lah. Aku suka seblak sih, tapi aku nggak bisa masak. Oke, jualan seblak aja. Seblaknya tetanggaku tak jual. Kan ya bisnis toh. Makelaran kan ya bisnis. Maksudnya bisnis. aku juga tetap suka seblak. Aku ngerti rasanya seblak yang enak, tapi aku tidak bisa masak seblak yang enak. Ya wes, aku keliling ke beberapa teman-teman yang jualan seblak, terus aku incipin, ternyata ini seblak paling enak yang ini, aku pasarin. Jadi gak sembarangan memasarkan. Iya kan, akhirnya kan kita nggak belajar. Tetap konteksnya adalah seblak, karena kita suka seblak, tapi konteksnya bukan bikin seblak, tapi memasarkan seblak sendiri. Nah, contoh nih, aku suka video awalnya ya, tapi aku itu awal terus terang aku editing apa itu lemah banget karena memang tidak pernah. Kuliahku dulu masih zaman foto analog, masih pakai film, belum sampai ke situ dan tidak mampu lah untuk beli itu. Akhirnya yang tak lakukan adalah aku cari videografer paling bagus di sini. Aku tetap karena aku suka videografi dan secara teori kan di kuliah kan ada. Aku berani menerima orderan dari temen yang minta tolong, tapi tak lempar ke arekku. Aku lempar ke temenku yang memang jago di editing. Aku lempar kerjaan ke dia. Aku kan nggak bisa kan videografi, tapi aku punya klien di situ, aku punya peluang di situ dan aku suka videografi. Kerjain ya, ini untuk klien, regone sakmene. Masuk, ambil, oke ambil. Iku awalnya aku di video. Terus akhirnya hasilnya kan memang bagus, tapi walaupun kadang tapi kan aku yang bertanggung jawab atas itu. Akhirnya gitu lagi. Klien suka, aku lempar gitu. Ojo sing video yang aku suka, karikatur. Karikatur, ada klien order ke aku karikatur, ya aku layanin. Pakai semua. Iya, disuruh gambar karikatur aku nggak bisa. Nggak bagus. Tapi aku tahu di mana orang yang jual karikatur itu. Dan harganya juga menurutku ini possible banget murah. Ya sudah, kamu bisa bikin karikatur bisa. Gimana? Itu ada. Padahal bukan sampai ada bikin. Terus ini Pak hasilnya gimana? Oh iya cocok. Oke. Jadi duit. Bisnis kan nggak melulu tentang kita punya barang sendiri, harus ciptakan barang sendiri. Tapi barangnya orang aja bisa kita bisniskan. Teman aja bisa kita jual. Ya kan? Ini jangan ditiru ya. Teman aja bisa kita jual. Artinya skillnya dia bisa kita jual. Jadi kita itu juga salah satu upaya aku dalam membantu untuk mencarikan lapangan pekerjaan orang. Kan nggak serta merta duitnya, tapi doanya dia kan balik. Di situ aku sih ngerasa ya aku happy kok begini ya wes aku lakuin. Gitu sih. Ya keren. Itu konsep bisnis yang benar-benar baik yang kayak gitu ya. Jadi jangan karena uang terus kita baru bahagia, tapi bahagialah terus kita dapat uang dari situ. Kan masuk. Itu keren itu. Ya tapi memang berat loh sebenarnya. Memang berat ya. Ini terjadi karena aku mungkin ya karena di kondisiku aku adalah seorang karyawan yang punya penghasilan tetap, sehingga ketika menjalankan bisnis aku bisa berpunya pola seperti itu. Itu yang belum tentu bisa ditiru sama orang-orang lain. Karena ada modal terstruktur di situ. Iya, kan aku ya sudah, aku sudah punya ada gaji kan, ini kan cuman kesibukan usaha-usaha yang aku lakukan setiap hari Sabtu atau Minggu atau pas hari libur atau di sela-sela waktu luangku aja. Aku bisa pakai prinsip kayak gitu. Tapi untuk teman-teman yang memang hidup dari situ, kita harus modifikasi. Nggak harus caranya pasti benar, nggak juga sih. Ini berdasarkan kebutuhanku aja. Kalau misalnya teman-teman memang fokusnya di situ, ya kita tetap kalau bisa dimulai dari hal yang kita suka. Tapi tetap orientasinya ya
bisnis, ojo orientasinya bahagia. Belum tentu cocok. Ya. Belum tentu cocok gitu kalau diterapin. Ya benar betul. Nah misalnya dirimu kan pengajar nih. Kalau misalnya pengajar kan enak aja dapat bulanan. Ketika kita punya ide lain untuk berbisnis, jalan nggak jalan aku lulus digaji kan gitu. Tapi kan jangan gitu juga. Tetap harus mikirnya aku niatku buka usaha kan untuk kebahagiaan ya, untuk bahagiaan orang, untuk menghidupi orang juga. Jadi harus mikir jangan dibikin mainan juga. Kasihan orang yang ikut kita juga. Ya kan. Kita tetap harus mikirin dia. Balik meneh, aku suka aku jalanin. Gitu kan. Keren. Nah, ini tadi kan kita ngobrol konsep bisnis yang baik seperti apa. Adalah konsep bisnis yang kita bahagia dulu baru kita dapat uang. Nah, itu konsep bisnis yang baik. Nah, setelah itu kita lari lagi nih, keluar lagi dari konsep yang sebelumnya. Manajemennya itu gimana? Oke. Sebenarnya hal sederhana yang aku dapetin waktu aku sempat kerja di event organizer. Hal pertama yang dibutuhkan orang itu adalah checklist. Checklist itu banyak, mulai dari itinerary, mulai dari perlengkapan kebutuhan, waktu, timelinenya, dan segala sesuatunya untuk kita memulai sebuah kegiatan. Itu yang tak terapkan di bisnis atau di kegiatanku sekarang. Misalnya aku punya jadwal nih Senin sampai Jumat kan aku kerja. Itu ada jadwal meeting jam sekian. Oh, atas maghrib ini aku free. Free-nya aku pakai buat bikin konten atau ketemu dengan orang lain atau apa kaitan untuk bisnis maupun untuk link aja. Jadi itu atau waktu itu. Jadi makanya tadi pagi aku bisa di Pantai Bum, hari ini aku bisa ada di Genteng kan. Ya kita nata gitu. Kita tata. Goalmu itu apa, tujuanmu itu apa. Makanya semua harus ada konsepnya juga. Jadi menurutku manajemen yang benar adalah manajemen yang bisa mengatur waktu dengan benar. Artinya kita ketata itu. Karena aku modelnya aku lebih suka sesuatu itu terstruktur ya. Beberapa hal aku suka terstruktur, tapi dalam hal ide aku nggak suka terstruktur. Karena kadang terstruktur itu mood. Karena kalau di ide itu kan artinya mood. Ketika ditoto aku ngerasa kayak ada yang nyuruh kok nggak enak sih gitu. Tapi kalau misalnya untuk masalah waktu, untuk masalah itinerary atau properti yang harus dibawa itu harus ada checklist. Jadi sifatnya objektif ya. Maksudnya kayak hari ini nih jadwalku habis dari Pantai Bum aku harus ke Genteng, nanti sore aku harus balik lagi ke Serawung gitu misalnya. Aku sudah punya time plan-nya. Begitu juga dalam bisnis, misalnya hari ini aku bikin satu video harus kelar besok karena deadline-nya besok. Ya sudah, kita toto, dibagi waktunya itu. Intinya kan manajemen bisnis kan memanage bisnis kita loh. Mulai dari waktu, keuangan, terus ini tadi masih ngomong masalah waktu ya. Aku bikin timeline dan sebagainya. Terus masalah tujuan dari bisnis itu ya ditata dulu. Misalnya tujuan bisnisku kalau di sini tujuan bisnisku itu sebenarnya untuk mensupport kegiatanku yang ada di link aja. Misalnya ya ini adalah bentuk apa ya? Lebih pada bentuk modifikasiku supaya bisa diterima di masyarakat di Banyuwangi. Jadi aku kembangin multimedia, aku kembangin UMKM karena ujung-ujungnya pasti nanti juga akan butuh peran link aja di situ. Nah, itu juga yang harus kita sesuai. Kita manage segala sesuatunya itu kita tata, kita pastikan goalnya itu sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi nggak asal semburat pokok jalan tidak begitu. Juga dalam hal keuangan. Yang kadang kacau itu adalah keuangan. Misalnya bisnis ini sudah dapat duit ya. Kalau aku sih tak bisa. Bisnisnya multimedia nih ternyata ada duitnya, aku bisa. Multimedia, pemasukan multimedia untuk pengembangan propertiku di bidang multimedia, misalnya upgrade kamera, upgrade lensa dan sebagainya. Terus kalau yang untuk pekerjaanku sebagai karyawan ya biasalah masuk ke Menteri Keuangan kan, kan terus bayar cicilan itu mau entek wis. Menteri Keuangan lokal ya. Menteri Keuangan ya kan. Nah, terus usaha yang ini uangnya untuk ini, jadi sebisa mungkin uang itu udah plotnya masing-masing. Gak diuap-uap, gak karu-karuan, akhirnya berantakan lagi. Nek sing ada malah uang belanja ini kesedot situ. Harusnya itu kan nggak boleh. Nah itu disiplin di situ sih.
walaupun sebenarnya aku pun susah loh nerapin itu. Tetap untuk menteri keuangan iya, tadi. tetap wes. Jadi ya harus benar-benar ngatur keuangan. Kalau aku ngobrol dengan beberapa teman-temanku yang lain yang bergerak wirausaha juga, ya faktornya keuangan. Bagaimana kita cara memanage keuangan, ambil permodalan. Jadi kalau misalnya kadang kan gini, hari ini aku misalnya ini aku ada orderan video gitu, dapat duit sebenarnya 10 juta, langsung dihabisin. Wah, wes kayak foya-foya hari ini. Aduh, nah begitu. Ya. Maksudnya ketika kamu dapat segini, kamu harus mikir besok belum tentu kamu dapat segini. benar. Walaupun konsepnya adalah kalau bisa besok kita harus dapat di atas 10 juta. Tapi kan nggak gitu juga gitu loh. Kita harus mikir karena bedanya kalau aku coba belah diriku jadi dua, antara aku sebagai karyawan dan aku sebagai wirausaha. Kalau aku sebagai karyawan aku nggak mau besok masih gajian atau besok aku sudah dapat uang tetap. Tapi di sisi lain sebagai wirausaha aku mikir, nek misalnya hari ini aku habisin uang hasilku itu, besok makan apa aku? Aku juga mikir ke situ. Cuman tidak rada enteng karena aku sudah punya menteri keuangan tadi. Sudah punya masukan tetap dan diatur oleh bosku gitu. Jadi faktor yang ditata yaitu tadi checklist tadi meliputi manajemen waktu, terus manajemen secara pengelolaan ini ilmu kemana, sama yang terakhir adalah manajemen keuangan tadi. Tapi harus dibungkus sama manajemen pemasaran yang bener. Ya bener sih, nggak usah ngomong baik, bener aja dulu. Karena kadang kelemahannya orang-orang itu apa ya, nggak mau dikasih tahu bahwa ih bener lagi kayak gini gitu loh. Sebelum kita ngomong baik itu bener sih. Misalnya bener maksudku adalah kita jualan nih, jualan produk ini ya, terus tak motonya aku di WC gitu. Misalnya aku jualan air tapi aku motonya di WC. Ya bener nggak? Nggak bener kan? Iya. Bener loh bener itu apa? Oh tak foto di ruangan inilah tapi lampunya mati. Itu bener tapi nggak pas. Aku foto di luar dekat sungai, ada pohon, cahayanya pas, terus aku foto. Nah itu bener dan baik. No. Jadi itu juga harus di konsep semuanya. Jadi nggak sekedar manajemen waktu. Jadi nggak hanya asal jalan ya bisnis. Iya, jadi nggak asal jalan. Jadi semua harus dipikirkan. Jadi selain ngomong aku seneng, tapi juga kita harus mikir ya apa bisnisku tadi balik lagi ke tadi ya apa bisnis itu bisa bertahan sustainable-nya kayak gimana. Jadi mikirnya ya itu ojo boleh harus aku jangka panjang. Jangka panjang aku boleh, aku suka ya memang suka, terus habis itu ya dibikin dibikin reng-rengan. Aku bikin bisnis yang pertama dulu franchise itu juga dibikin proposal buat aku. Ini nanti aku ke depan mau ngapain, planku dalam jangka pendek ngapain, kira-kira aku butuh karyawan harganya berapa, gajinya berapa, terus produk ini tak jual harga berapa, tak jual kemana, itu kan dipikir dong. Itu tak dipikir dulu. Setelah itu sudah jadi, ternyata aku tunjuk, iseng-iseng ngobrol sama teman, tak tunjukin aku di konsep ini. Wah masuk nih. Oke aku supply ini ya. Oke terus aku coba jual lagi. Aku punya konsep ini. Oke kamu butuh berapa? Aku butuh sekitar 20 juta. Oke nih 20 juta. Setahun balik ya. Oke setahun balik. Ini tata kan. Jadi paling enggak masih meskipun startnya kita dari apa yang kita suka, tapi ya nggak serta merta apa ya gelundung semprong ya. Tapi tetap harus ditata. Terus gimana? Iya kan, kamu enak, kamu kuliahnya manajemen, kamu kuliah bisnis, kamu sudah pengalaman. Aku kan cuma lulusan apa SMK, kamu bukan lulusan manajemen bisnis atau apa? Ya banyak di YouTube banyak, di Google banyak yang bisa kita pelajari. Dan kita punya temen loh, teman-teman yang lain loh, atau kita punya relasi-relasi itu dimanfaatin untuk bertanya. Dan ojo sungkan untuk bertanya. Itu toh saja nih. Ilmu yang paling gampang didapat kan takon ambek konco ya kan. Tapi ya jangan satu, jadi kita banyak belajar ke lingkungan juga lah. Satu orang tanya terus kita simpulin, oh ternyata yang bagusnya kayak gini Pak. Lalu kita bikin proposal kerjanya kayak gimana. Proposal nggak harus kita ngetik ya. Artinya kita punya coret-coretan bisnisku nanti mau tak bikin gini, hanya sini kayak gitu.
baru jalan, baru aku ngomong berarti bisnisnya insya Allah sesuai harapan. Sisa rezeki pak. Sisa rezeki. Balik lagi. Di plan matang, sudah matang sama tapi belum rezeki. Ya. Repot itu. Ya balik lagi. Cuma ya usaha sudah kan, berarti kan semuanya tinggal kita minta. Tinggal kita doa. Ya apa caranya bisnis kita bisa jalan sesuai dengan rencana kita. Intinya harus termanage dengan baik ya, harus terkonsep dengan baik, juga harus tahu nanti larinya kemana. Nanti ketika kita bisnis jual ini harus jual kemana. Iya, ketika dapat uang mau dikemanakan, itu kan semua. Tapi jangan terfokus pada itu sih, menurutku juga kadang ada orang yang belum mulai nih, dia sudah mikir, aduh ini nanti tak jual kemana ya, aduh ini nanti aku jalan jualnya gimana ya. Nggak jalan juga gini. Menurutku ya sikat sih lah. Maksudnya aku sedang sikat dulu, tapi sambil belajar, sambil upgrade. Jadi enggak ada ya, kita ketika aku cerita pada orang lain bisnis aja, kamu bisnis kayak gini, tapi kamu harus pertimbangan ini. Dia nggak mikir bisnisnya, dia mikir tantangannya dulu. Aduh, ini malah banyak mikir, malah nggak jalan-jalan. Karena konsep kita berwirausaha atau berbisnis itu adalah itu kan masalah mindset sih ya, masalah mindset bahwa kita harus siap dengan itu gitu. Konsep wirausaha itu adalah mindset kita berwirausaha, artinya sikat dhisik wis mlaku dhisik. Sambil jalan sambil belajar. Wis gitu sudah, modalnya ya nekat, tetapi nekat yang terkontrol, Pak. Enggak nekat yang membabi buta. Misalnya aku pengen bikin usaha misalnya kerajinan masker gini misalnya. Wah, mulai utang bank 100 juta. Rumahku tak gede nih. Tapi kita baru pertama kali mulai, kan enggak gitu juga. Ya kita pelajarin dulu masker ini kayak gimana sih bentuknya, jahitnya di mana. Oh, bahannya harus ini. Oh, nanti ini mungkin aku coba bikin 10 gitu kan. Bikin 10 kecil-kecilan dulu. Tawarin ke teman. Bagus ya maskermu. Terus tawarin teman, lakunya cuma 10. Tawarin ke apotek atau ke tempat-tempat yang butuh masker gitu. Ini nggak standar nih, kalau masker di kita itu harus ada bahan ini, harus mengandung ini. Oh gitu ya, upgrade kan? Learningnya by doing gitu, karena wis terjadi. Ini menarik nih kalau kayaknya nih aku kalau memperbesar bisnisku aku harus upgrade sesuai katanya standarnya itu. Oke, kita upgrade. Terus kita pasarin lagi, ini sudah, oh iya bener nih, ini sudah sesuai nih, tapi di sini ada masalah lagi nih, apa hargamu kemahalan. Oh ya apa caranya untuk mereduce harga? Oh berarti harus kayak gini, itu kan by doing aja gitu loh. Ojo dipikir buka belum, ya kan, masih di angan-angan, terus yang dipikir sudah, wah nanti kalau masalahnya gimana gini, nggak jalan. Aku dulu juga memulai itu juga nggak punya apa-apa, serius nggak, hanya punya uang waktu itu 4 juta dari BPJS tenaga kerja itu tak cairkan, aku dapat uang sekitar 4 juta. Sorry, 2 juta, 1.900.000. Ikut tok modalku. Nah, ya aku mikir kayak mana nih opo ya. Balik meneh sih sebenarnya, tatak-tatakan ya. Tatak-tatakan. Hampir aku putus asa karena kalau gaji. Aku pernah ikut, melok pengajian, terus kasih tahu, burung itu keluar kandang, keluar dari sarang untuk cari makan anaknya, setiap hari keluar aja pasti makan kok. Artinya yo rezekiku sudah ada jalannya, asal kita mau do something, mau bergerak, mau capek sedikit, rezekiku pasti akan bisa kita dapat. Begitu juga dengan makan, mangan sekedar mangan. Pak, jatahnya orang hidup itu, rezekinya orang hidup itu kan sudah ditata kan. Kamu hidup ini Allah sudah ngasih rezekimu saat ini kan. Artinya itu ada jaminan dari Allah, ada jaminan bahwa kamu nggak akan kelaparan. Mungkin cara kita yang salah. Tapi jangan over rezeki ya, bukan rezekimu. Iya, terus takarane anggapane 1 ember, jumuke sak galon. Toh koncone bisa kayak gitu. Jadi koncone dijumuki. Artinya sebenarnya semua itu ya balik lagi tatak-tatakan sih.
rodok ngeri tuh. Cuman salah satu bentuk kita percaya sama Tuhannya kita itu ya dengan cara tidak takut kelaparan saja ini. Cuman konsep itu mungkin agak sedikit geser ke orang-orang yang saya suka mangan nih gitu ya gitu. Percaya atau enggak di kehidupan sekarang itu kayak tak terapin itu. Kebetulan di Ansor kan juga ngobrol kan. Maksudnya nerapinya juga sama. Itu juga apa namanya? Duh, ini aku butuh duit sak ini, aku pengen pulang Surabaya kalau saya. Gak itu moro-moro oleh transferan, Pak. Cik, kamu percaya atau enggak? Serius aku nih. Aku butuh ini. Jadi apa ya? Jadi triknya itu minta aja sudah. Kalau misalnya memang kamu nggak dapat uang untuk, misalnya aku pengen Surabaya nih, tuh gak ada duit. Berarti ya memang belum waktunya kamu pulang Surabaya. Gitu. Tapi ketika kamu minta dan aku pengen Surabaya, tapi duit cokon ya wis, apa wis gitu ya. Ya sudah wis gitu ya. Orang-orang transferan masuk. Kayak, aku menang lomba video nih, ternyata ditransfer di saat aku mau berangkat. Artinya kan, dalan nih gitu. Ya kan mulai iklan, ya kan. Bisnis pun juga sama. Aku waktu itu juga bisnis yang pertama juga kayak gitu. Bahkan di awal-awal bisnisku berjalan, pemasukannya lebih besar daripada aku jadi karyawan. Sempet seperti itu. Tapi juga jatuh-jatuhnya juga pernah ditipu sampai 100 sekian juta juga pernah. Jadi enggak melulu kene mulus sing dilihat mata itu bagus-bagus, yang diposting selalu yang bagus-bagus. Ya, yang posting selalu yang bagus. Ya. Tapi dalamnya kan orang nggak ada yang tahu. Kayak gitu. Ya wis, ini tadi ya kita ngobrol-ngobrol santai sama Mas Prasetya Aji selaku apa namanya? District Manager ya, Link Aja. Wah, ini kita dapat banyak ilmu ya, ilmunya juga tentang bisnis semua. Jadi kalau mau tanya-tanya soal bisnis sama Mas Pras, monggo. Jatuh. Silakan komen di bawah ya, komen mau tanya apa silakan, nanti akan dijawab sama Mas Pras. Atau kalau teman-teman pengen ketemuan sama saya bisa di Warung Serawung di belakangnya Kecamatan Banyuwangi. Monggo. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di situ. Ya, monggo, silakan. Kamu juga harus datang. Oh ya, siap datang. Ya, semua. Besok insya Allah saya ke sana. Iya. Besok insya Allah saya ke sana. Ngopi sama teman-teman ini. Ngopi-ngopi di sana. Enak-enak. Nanti ada banyak teman-teman untuk sharing-sharing juga. Baik, cukup sekian ya. Wah, kita ngobrol lumayan lama ini tadi ya. Ngobrol soal bisnis, soal dan lain-lain, soal kehidupan juga ini tadi. Wah, keren. Nah, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dari saya maupun Mas Prasetya Aji. Kami undur diri, mohon pamit. Salam Azhar Podcast. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.